Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita masuk ke pertemuan yang keempat. Nah, tapi kali ini kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi diperhatikan baik-baik karena nanti di akhir slide akan ada latihan soal yang ibu harapkan kalian semua bisa melatih diri dengan cara mengerjakannya. Boleh ditanya juga dalam prosesnya pada saat pengerjaan jika kamu masih bingung. Boleh mengulang-ulang video ini atau boleh langsung japri ke ibu ya. Nah, sebelumnya kan ibu sudah memberikan materi mengenai akun-akun apa saja sih yang terdapat pada perusahaan dagang. Nah, sebelumnya juga ada pengertian perusahaan dagang, apa yang termasuk dalam perusahaan, jenis-jenis perusahaan yang termasuk dalam perusahaan dagang, kategori perusahaan dagang juga sudah kita bahas. Kemudian syarat-syarat pembayaran, ya kan? Dan sebagainya ada di situ dengan penjelasan yang lengkap di slide-slide-nya. Kemudian ada tugas yang sebagian belum mengumpulkan sampai sekarang ya. Ya saya maklum ya sebagian masih PKL, tapi ini dipakai waktunya untuk mengerjakannya pelan-pelan, jadi nggak dipaksa secepat mungkin kan gitu. Tapi kalau sudah berminggu-minggu itu tidak masuk akal ya. Ibu harapkan secepatnya dikumpulkan sebagai penilaian ya kan. Nah, kita langsung ke contoh soal nih ya, biar kalian paham. Oke, nah di sini ada ibu buatkan perusahaan nuansa permai selama bulan Maret 2011 ya. Ini bukan Maret nih, Desember. Ibu salah ketik ya. Ini Desember ya nak. Desember. Oke. Ini bulan Desember. Nah, ada transaksi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi. Nah, di 8 transaksi ini sudah mencakup semua ke jurnal khusus ya. Nah, di minggu lalu kan udah Ibu jelaskan jurnal khusus itu terdiri dari 5 jenis ya kan. Yang pertama jurnal penjualan atau sales jurnal, yang kedua jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal ya. Cash receipt jurnal atau disingkat dengan CRJ. Nah, kemudian yang ketiga adalah purchases journal atau PJ, jurnal pembelian ya. Nah, kemudian yang keempat adalah cash payment journal, jurnal pengeluaran kas. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang masuk ke tabel ini. Kemudian atau masuk ke jurnal ini. Kemudian yang terakhir jurnal umum atau memorial jurnal. Jadi kalau memorial jurnal ini nggak beda jauh dengan jurnal umum, tapi kalau di jurnal memorial ini yang ditulis di situ adalah transaksi-transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal khusus yang Ibu sebutkan tadi, ya kan? Nah, kalau boleh pada saat mengerjakannya, yang pertama urutannya harus sales jurnal atau jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Ibu singkat-singkat itu nanti ya, karena nanti kalau memposting di postingan itu harus dibuat singkat. Kalau panjang jurnal penerimaan kas nggak muat ya. Kemudian yang ketiga itu jurnal pembelian atau purchase jurnal. Kemudian yang terakhir itu yang keempat
cash payment journal. Jadi diperhatikan baik-baik ya, apakah nanti jurnal memorial ada atau enggak. Biasanya jurnal memorial itu misalnya kalau ada penyusutan, kemudian apa namanya penyesuaian ya kan, jurnal penyesuaian di situ boleh masuk. Tapi kalau untuk masih jurnal khusus gitu ya, nah di jurnal memorial ini untuk soal yang ini itu tidak ada penyusutan, yang ada hanya retur penjualan maupun retur pembelian ya. Kemudian satu-satu kita bahas ya, urutannya harus kalau bisa urutannya yang seperti tadi Ibu bilang ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada kalanya sih pertama-tama dibuat jurnal pembelian, tidak masalah. Tapi kalau menurut Ibu karena udah biasa dikerjakan dari dulu Ibu sudah ngajar lama, Ibu ajarkan juga seperti itu, dan kebanyakan juga apa namanya, pada saat ujian-ujian juga urutannya seperti itu ya, atau lomba-lomba ya. Nah, kemudian satu lagi, setiap membuat jurnal harus ada rekapitulasinya. Nah, guna daripada rekapitulasi itu adalah untuk mempermudah pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Jadi nanti pada saat kamu memposting ke buku besar akan gampang sekali karena akan dilihat dari rekapitulasi masing-masing. Nah, tapi dengan catatan jurnal penjualan di sini karena kita masih menggunakan pencatatan periodik ya. Nanti berikutnya kita pelajari pencatatan perpetual, maka kita pakai nanti akun-akunnya masih penjualan dan pembelian, atau pembelian khusus untuk pembelian kita pakai hanya pembelian atau purchase. Nanti kalau untuk perpetual ya, kalau pembelian itu akunnya nanti adalah merchandise inventory. Seperti biasa nanti pada saat ada ujian LSP ya kita menggunakan metode perpetual ya, bukan periodik. Nah, tapi Ibu kasih yang sekarang untuk periodik biar nanti bisa paham bedanya cara membuat jurnal periodik dan perpetual ya. Nah, minggu depan Ibu jelaskan dengan lebih rinci lagi itu perbedaan pencatatan periodik dan perpetual. Tapi ini kita buat dulu secara umum, membuat jurnal sama seperti membuat jurnal umum pada saat semester 1 kemarin, semester ganjil kemarin. Tapi ini bedanya dia menggunakan jurnal khusus. Kalau yang perusahaan jasa kita pakai masih jurnal umum ya. Tapi untuk debit kreditnya sama saja ya, hanya tabelnya yang berbeda. Oke, nah kita masuk satu persatu. Tanggal 5, dibeli barang dagangan dari PT Amanda Semarang seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 3 juta dan sisanya dibayar tunai 3 juta dan sisanya dengan syarat. Kalau ada kata-kata syarat berarti kredit ya. Nah, dia membeli 8 juta nih barang dagangan itu, pembeliannya 8 juta, yang dia bayar masih 3 juta, berarti sisanya 5 juta masih ngutang, itu maksudnya ya, pahamnya. Itu membuat jurnal itu, analisis ini pasti kalian udah paham, tapi nanti cara memasukkannya ke jurnal khusus seperti apa kan gitu, udah Ibu buat nanti penyelesaiannya. Tapi sebelum kalian masuk ke jurnal-jurnal khusus tersebut, alangkah baiknya setiap tanggal kalian buat pulpen merah atau pensil ya, buat di sini misalnya ini masuk ke jurnal apa gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian buat setiap tanggal 5 setiap transaksi sampai dari tanggal 5 sampai tanggal 20 kamu analisis dia masuk jurnal khusus yang mana, nanti kamu tinggal memasukkan dengan gampang ke jurnal khusus yang sudah kamu buat, yang Ibu bilang tadi yang harus berurut ya. Misalnya tanggal 5 dibeli barang dagang, ada tunai ada kredit. Ingat ya, setiap pembelian maupun pembelian secara kredit akan masuk ke jurnal pembelian. Tapi kalau pembelian secara tunai akan masuk ke pengeluaran kas. Ingat ya. Jadi pengertian pembelian, lihat di catatanmu minggu lalu, jurnal pembelian pengertiannya apa? Yaitu jurnal untuk mencatat jurnal
tempat untuk mencatat pembelian-pembelian secara kredit. Jadi semua yang pembelian secara kredit masuk ke situ. Masuk ke jurnal pembelian. Nah, pembelian yang tunai bukan di jurnal pembelian, tetapi masuk ke jurnal pengeluaran kas karena kamu akan mengeluarkan uang. Jadi beda lagi jurnalnya. Seperti itu ya. Nah, masuk ke nomor 5 ini, bisa kau tuliskan setelah tanggal 5 ini, kau tuliskan di sini jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kenapa dia masuk ke dua jurnal? Karena di sini sebagian dia dibayar tunai, sebagian lagi dia secara kredit. Paham maksud Ibu ya? Nah, sekarang tanggal 8. Dibeli barang dagangan dari FA Asmaranda Semarang 10 juta secara kredit. Berarti kalau dia secara kredit berarti dia masuk ke jurnal pembelian. Tinggal kau tuliskan di sini pembelian purchase jurnal PJ misalnya kalau mau singkat atau mau bahasa Indonesia dulu jurnal pembelian. Tuliskan pulpen merah. Itu menganalisis nggak apa-apa. Jadi buat dulu catatanmu di situ untuk awal-awal ya. Nanti untuk seterusnya udah gampang kamu nanti ya. Masuk ke nomor 9, di tanggal 9. Kalau ada kata-kata dikembalikan, berarti retur dong. Tadi Bu bilang, setiap ada kata-kata dikembalikan atau diterima kembali barang, nah itu masuk ke jurnal memorial. Ya, itu tidak akan termasuk ke 4 jurnal sebelumnya, yaitu penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas itu nggak masuk itu untuk retur pembelian. Berarti masuk dia di memorial jurnal. Ya, untuk jurnal khusus yang terakhir. Berarti tanggal 9 itu adalah MJ atau Memorial Journal atau kalau mau bahasa Indonesia Jurnal Memorial. Seperti itu ya. Nah, tanggal 10 dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Freddy Irawan di Solo seharga 7 juta dengan syarat. Nah, kalau ada syaratnya berarti kredit. Di sini ketahuan ya. Tapi ya di sini dia dijual berarti jurnal penjualan pengertiannya adalah tempat untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Nah, kalau ada penjualan kredit, masuk dia ke jurnal penjualan. Nah, sini tinggal tuliskan jurnal penjualan atau SJ, sales journal. Kamu buat mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah boleh ya. Tapi nanti untuk jurnalnya nanti semuanya nanti pakai akun-akun bahasa Inggris kan. Sekarang tanggal 12 diterima kembali. Nah, ini berarti tetap masuk ke memorial jurnal karena kan pengembalian barang ya. Berarti MJ atau jurnal memorial. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Tanggal 15 dijual barang dagang secara tunai. Berarti kalau tunai berarti jurnal penerimaan kas. Dia akan menjual tunai, berarti uang kasnya bertambah. Berarti sebagian dia masuk ke jurnal penerimaan kas atau CRJ, Cash Receipt Journal disingkat ya. Tapi kan sebagian lagi secara kredit. Berarti kan kalau kredit masuk ke jurnal penjualan. Jadi di tanggal 15 ini sama seperti tanggal 5 ada dua jurnal tempatnya. Sebagian dia tunai, sebagian dia kredit. Itu ya, ingat. Jurnal penjualan dan pembeliannya apabila penjualan pembelian secara kredit. Kalau tunai berarti di penerimaan ataupun di pengeluaran kas. Pelajari dulu materi minggu lalu pengertian daripada masing-masing jurnalnya ya supaya kamu gampang menganalisisnya. Nah, tanggal 18 dilunasi kepada FA Asmaranda. Tadi kan dibeli barang dagang tapi kredit kan. Nah, kredit berarti dia punya utang tanggal 8. Tanggal 18 dilunasi utang tersebut ya, yang tadinya tanggal 8. Dilunasi atas pembelian tanggal 8. Tinggal kalian lihat tanggal 8 itu ada utangnya 10 juta. Tapi jangan salah, harus diperhatikan apakah tadi yang berhubungan FA Asmaranda tadi ada transaksi apa. Misalnya tanggal 9. Tadi kita membeli barang 10 juta. Tanggal 9 kita kembalikan 1 juta. Mungkin karena tidak sesuai pesanan. Kalau di sini tidak sesuai pesanan. Bisa aja karena rusak ya kan. Kebetulan di sini tidak sesuai pesanan. Maka nanti
setelah dikembalikan otomatis utangnya si PD Nuansa Permai ini kepada FA Asmaranda itu tidak 10 juta lagi, tetapi 9 juta karena sudah dikurangi sejuta. Nah, maka tanggal 18 nanti ini adalah yang dibayarkan hanya 9 juta utangnya. Dan diperhatikan lagi syaratnya, 2/10 N/30. Itu udah Ibu jelaskan minggu lalu, tapi nggak melalui video ya, tapi lengkap situ catatannya. 2/10 N/30 artinya adalah akan diberikan potongan 2% apabila dibayarkan ya, atau apabila utang atau piutang tersebut sudah jatuh tempo sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, batas N/30 adalah batas pembayarannya 30 hari. Maksudnya setelah tanggal 8 ya. Nah, kalau dia dari setelah tanggal 8 10 hari berarti tanggal 18 dong. Batasnya tanggal 18 karena 10 hari ya, 2/10. Lihatnya dari sini ya. Kalau dia dibayarnya tanggal 20, ini kita ganti misalnya 18 jadi 20, dia tidak akan dapat potongan. Nah, kebetulan dia melunasi itu di tanggal 18, maka 8 tambah 10, 18 masih dapat potongan. Maka nanti kamu potong dia 2% dari utangnya yang tadi. Kebetulan utangnya bukan 10 juta lagi tapi 9 juta. Karena karena lebih dulu dikembalikan sejuta baru dia membayar. Paham ya? Oke, nanti kalau nggak paham boleh sambil ditanya juga. Kemudian ini tanggal 18, tanggal 20. Hampir sama juga. Diterima pelunasan dari Tuan Freddy. Nah, ini tanggal 10 katanya. Dijual secara kredit 7 juta. Berarti kan dari jurnal penjualan dong. Ada 7 juta. Ada syaratnya nih. Kalau kamu membayarkan 10 hari setelah tanggal 10, maka kami kasih potongan 2%. Itu kata PD Nuansa Permai kepada Tuan Freddy Irawan. Nah, tetapi sebelum pembayaran dia di tanggal 20, tanggal 12 Tuan Freddy Irawan ini mengembalikan sebagian barangnya 1 juta rupiah karena rusak, maka otomatis utangnya si Tuan Freddy Irawan ini berkurang 1 juta atau piutang dari PD Nuansa Permai ini berkurang 1 juta rupiah. Maka yang harus diterima oleh si PD Nuansa Permai ini dari Tuan Freddy Irawan hanya sebesar 6 juta rupiah. Tetapi itu pun setelah dikurangi potongan penjualan sebesar 2% dari 6 juta tersebut. Itu maksudnya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya ya supaya kalian paham. Ya. Nah, ini buat tabelnya seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ini buat selengkap mungkin. Nah, masuk kita pertama-tama sales jurnal dulu ya. Ini Desember 31 2011. Seperti biasa ya jurnalnya dulu, halamannya jangan lupa semua halaman 1. Karena jurnal khusus itu biasanya tidak terlalu habis satu halaman ya. Jadi tetap hanya setiap jurnal itu halaman 1, page 1. Nah, yang termasuk dalam sales jurnal makanya Ibu bilang tadi supaya gampang kamu cepat buat analisis dulu dari tanggal 5 sampai tanggal 20 yang termasuk ke sales jurnal yang mana? Berarti penjualan secara kredit. Kita lihat penjualan misalnya tanggal 10 kredit dong. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 15 kredit ya sebagian 4 juta tunai 2 juta tunai 4 juta kredit. Nah, berarti ada 2 tanggal 10 dan tanggal 15. Nah, perhatikan. Tanggal dulu Desember 10, Desember 15. Kenapa enggak Ibu buat tahun? Sebenarnya boleh ditulis di sini tahun ya, 2011. Nah, invoice itu kenapa kosong? Itu invoice adalah tempat mencatat bukti transaksi atau faktur. Misalnya FJ 01 kalau ada atau
angka, misalnya 120, F 120, seperti itu ya. Nah, ini kolom debitors. Debitors ini adalah tempat kita mempunyai piutang. Jadi kalau ada orang yang membeli ke kita atau kita menjual ke orang tersebut, maka orang tersebut adalah debitors kita. Paham ya? Jadi langsung tuliskan namanya saja di sini. Jadi nggak usah kau tuliskan penjualan tunai. Memang bisa selengkap-lengkapnya, tapi kan itu menghabiskan waktu. Apalagi kalau ujian cepat-cepat kan. Nah, langsung aja namanya. Tuan Freddy Irawan. Nah, Tuan Freddy Irawan. Termin itu artinya adalah potongan. Syarat pembayaran. Ya, yang tadi bilang 2/10, N/30. Termin. Jadi, date, invoice, debitors, termin, ref, debit, credit. Nah, debit credit itu adalah account receivable-nya. Sales-nya adalah kreditnya adalah sales. Oh ya, ini ada ketinggalan satu. Kode akun. Account receivable tuh 114. Dibuat sini ya. Dalam kurung aja, nak. 1 1 4. Kalau nggak muat di bawahnya. Nah, sales adalah sales. Selalu lupa lah. Pasti ada ibu yang kelongkap satu ya, 1 2 gitu ya. Sales itu kode akunnya kita buat 7 1 1. Nah, ini kita rapikan. Rapikan dulu. Core receivable 114 ya. Nanti biar kenapa langsung dibuat di kode akunnya supaya nanti seperti biasa kamu gampang untuk mempostingnya sesuai dengan kode akun masing-masing. (114). Nah, atau boleh juga kau tuliskan di sini dalam kurung 114 di bawah jumlahnya. Terus dalam kurung 711 di bawah jumlah 11 juta ini. Oke, tapi di atasnya juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di debitnya itu ada account receivable, di kreditnya sales. Kalau dia pencatatannya metode periode masih sesederhana ini ya, masih sesederhana ini. Nanti kalau ujian LSP nggak sederhana ini. Di debitnya nanti ada 2, di kreditnya ada 3, ada fade out, kemudian nanti ada harga pokok penjualan, ya kan? Kemudian kalau di debit account receivable, terus kemudian ada apa namanya merchandise inventory itu ya. Jadi nanti ini untuk soal kita ini masih metode pencatatan dengan metode periodik. Oke. Nah, bedanya nanti seperti apa periode perpetual minggu depan atau pertemuan berikutnya, kapanlah itu akan Ibu jelaskan bedanya di situ ya. Oke, kita lihat tanggal 10 dan tanggal 15. Tanggal 10 berapa tadi? 7 juta. Nah, kan dia kalau dia menjual secara kredit berarti piutangnya bertambah, penjualannya bertambah. Sales bertambah di debit, ya, account receivable itu harta bertambah, ya, karena piutang itu harta di debit. Nah, maka jurnal penjualannya yang paling gampang, hanya 2 kolomnya ya. Nah, tinggal tuliskan 7 juta, 7 juta. Kemudian tanggal 15. Dijual barang dagang kepada Tuan Sigit Purnomo, berarti inilah debitorsnya. Tuan Sigit Pramono 2 juta rupiah tunai, kredit 4 juta. Kita lagi masuk ke jurnal penjualan, berarti yang kita masukkan adalah yang 4 juta rupiah yang kredit ya. Makanya di sini tuliskan 4 juta. Ada terminnya. Nah, kita lihat di sini terminnya ada, tinggal masukkan gitu ya. Oke, sini jumlah. Debit dan kredit harus balance. Ya, kebetulan kalau selalu Ibu ajarkan kalau untuk sales jurnal untuk metode periode atau dengan
apa namanya, transaksi sederhana ini nggak usah dibuat rekonsiliasinya, karena langsung ketahuan debitnya account receivable, kode akunnya udah ada, kreditnya sales, langsung jumlahnya 11 juta rupiah. Berarti nanti kalau kamu memposting, jika ada kode 114 tinggal masukkan 11 juta rupiah di debit gitu ya. Jika ada kodenya 711 di buku besar, tinggal masukkan yang di kredit 11 juta gitu ya. Tapi kalau untuk jurnal khusus yang lain itu harus dibuat apa namanya, aku saya lupa, rekapitulasinya supaya gampang mempostingnya. Oke, paham ya untuk sales journal ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau misalnya kamu kurang paham, tinggal diulang-ulang aja video ini. Oke. Nah, catatan invoice ini misalnya ini tadi udah Ibu bilang, ini adalah tempat mencatat bukti transaksi. Kalau di fakturnya namanya apa, tinggal tuliskan. Kemudian ref di sini adalah nggak usah diisi, tapi pada saat kamu memposting account receivable, nanti tinggal kamu buat checklist di sini. Checklist di sini kalau sudah diposting ya, sebenarnya nggak dibuat juga nggak apa-apa. Nanti checklistnya kalau di sini kode akunnya, checklistannya di bawah 11 juta ini aja gitu loh. Artinya sudah diposting. Oke, banyak ini ya. Jadi jurnal khusus ini pun model daripada tabelnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Oke, sekarang masuk kita ke jurnal penerimaan kas. Tadi pengertian jurnal penerimaan kas adalah tempat mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu contohnya apa? Kita menerima pinjaman, kita meminjam dari bank. Bank ngasih uang dong. Nah, itu pasti masuk ke sini. Kita bertambah cashnya. Kemudian kalau kita menjual secara tunai, pasti masuk ke sini. Gitu ya. Kemudian kalau ada orang punya utang, kemudian dibayarkan utangnya, masuk ke sini. Berarti piutang kita berkurang apabila orang lain bayar utangnya. Jadi masuk ke sini. Jadi semua yang berhubungan dengan penerimaan kas masuk ke kolom ini. Paham ya? Makanya pertama-tama harus kau analisis dulu soalnya. Oke, kita lihat yang berhubungan dengan penerimaan kas. Oke, kalau ada pembelian berarti itu pengeluaran kas ya, kalau tunai, kalau kredit pembelian. Nah, kita lihat dulu. Oh, ini dijual secara kredit. Oke, ini tadi enggak. Jadi kalau udah selesai kamu masukkan jurnalnya, tinggal checklist aja. Artinya kau udah mengerjakan ya. Ya, kita cari yang belum dikerjakan. Nah, ini tanggal 15 tadi ya. Dijual secara tunai 2 juta. Oke, 2 juta tanggal 15. Nah, ini tanggal 15. Kepada siapa dia jual? Ini penjualan tunai. Tuliskan aja namanya. Mau nggak tuliskan namanya di sini juga masalah. Karena ini cash. Ya, penjualan tunai cash. Jadi, karena tidak ada hubungannya nanti ke buku besar pembantu utang piutang. Ya, Tuan Sigit Purnomo ini nggak usah dituliskan juga nggak apa-apa. Tapi dituliskan biar lebih paham lagi nanti itu dari mana gitu ya. Nah, di debitnya. Karena kita menjual tunai, otomatis cashnya bertambah di debit ya. Cari di debit, ada nggak cash? Nah, masukkan 2 juta. Oke, nah kemudian masuk ke kredit. Temannya cash apa? Kan kau menjual secara kredit dong. Berarti penjualanmu bertambah. Berarti masuk dia di kolom cash, sales. Maka debit dan kredit di sini, debitnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Udah balance, selesai tanggal Desember 15. Oke, kayak gitu aja, gampang, lebih gampang jurnal khusus ya. Nah, kemudian ini ya, miscellaneous ini adalah apabila tidak ada kolomnya di kolom ini 1, 2, 3, 4, tidak ada kolomnya, tapi ternyata ada. Misalnya kita meminjam uang dari bank tadi kan, berarti Bank Loan, tidak ada kolom Bank Loan di sini ya, tinggal masukkan di kolom ini. Namanya nama accountnya apa? Bank Loan. Refnya apa? Kalau Bank Loan kode akunnya berapa? Kemudian berapa kita pinjam. Nah, ini misalnya ini kreditnya. Jadi kredit itu banyak. Ya, Ibu kalau kita tuliskan satu persatu nggak muat, maka dibuatlah serba-serbi. Ya, serba-serbi dibagi 3. Nah, account, ref, amount. Ini harus jelas-jelas ditulis yang rapi ya di catatannya. Ya, accountnya apa? Misalnya kita menerima tambahan modal, berarti capital. Capital bertambah berarti di kredit dong. Capital kode akunnya berapa? Tuliskan di ref. Ini udah Ibu buat
ref itu kode akun yang di sini ya. Nah, kalau capital misalnya 311, jumlah yang kita terima misalnya 50 juta, berarti kasnya 50 juta, capitalnya 50 juta, gitu ya. Itu contoh, kebetulan di soal nggak ada, nanti soal berikutnya kita buat. Kemudian, tanggal berapa lagi? Tanggal 15 tadi kan, udah. Kemudian ada lagi nih, ada nggak penjualan tunai lagi? Nggak ada. Oh, kemudian ada pelunasan dari Tuan Freddy. Tanggal 10, tadi Tuan Freddy punya utang 10, Tuan Freddy membeli 7 juta. Atau kita menjual 7 juta. Tapi tanggal 12 dikembalikan sejuta, otomatis utangnya si Tuan Freddy hanya 7 juta. Nah, tanggal 20 ini Freddy membayar utangnya atau kita menerima piutang dari Tuan Freddy dari tanggal 10 tadi, tapi setelah dikurangi sejuta hanya 6 juta. Jadi hanya 6 juta lah pelunasannya ya. Piutangnya hanya 6 juta, bukan 7 juta ya. Kalau yang tanggal 10 tadi udah jelas-jelas kita tulis 7 juta, tapi tanggal 12 karena dia ada retur ya kita tuliskan nanti di jurnal memorial 1 juta ya. Jadi nanti pada saat memposting ke buku besar nggak ketahuan dia kemana-mana aja ya. Tanggal 20. Perhatikan tanggal 20. Pelunasan dari Tuan Ferdi Irawan. Freddy ya. Anggaplah itu sama ya. Nah, tadi kan Freddy itu kita lihat di sini. Nih, Tuan Freddy itu punya piutang 7 juta. Tapi terus sejuta. Berarti 6 juta dong, tanggal 12 tadi. Nah, berarti account receivable-nya di sini di debit. Kalau dia sudah melunasi, berarti account receivable-nya dibuat kredit. Masuklah kita di sini. Ini sebelah kredit, ini debit. Sebelah kredit ada nggak account receivable? Nah, tinggal lihat kolomnya. Oh, ada 6 juta. Kenapa tadi 6 juta? Karena udah dikurangi 1 juta, ya kan? Nah, kemudian ada diskonnya. Kita lihat dulu di sini. Dia ada apa namanya? Ada syaratnya 2/10 dikasih 2% apabila dibayarkan 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, transaksinya ada tanggal 10, dibayarkan tanggal 20 masih 10 hari. Berarti dia masih dapat potongan 2%. Nah, mencarinya adalah 2% atau 0,02 kali 6 juta. Ya, 120.000. Berarti kalau supaya balance, tuliskan di debit sales diskon ya. Ini jangan diubah-ubah ya. Ini udah sesuai aturan ya. Kolomnya udah seperti ini, jangan diubah-ubah. Nah, sales diskon itu adalah potongan penjualan 120.000, berarti cash yang diterima oleh PD Nuansa Permai hanya sebesar 5.880. Kenapa? Tadinya piutangnya 6 juta, setelah dikurangi sejuta tadi dari 7 juta kurang sejuta, 6 juta. Tapi karena dibayar oleh si Freddy itu sesuai waktu jatuh tempo, maka dia dapat potongan 120. Nah, yang akan dibayarkan si Freddy hanya 5.880.000 atau yang diterima Nuansa Permai hanya 5.880. Oke, itu. Nah, sekarang kita hitung ini ya, jumlah di bawahnya. Kita hitung setiap kolom. Cash, kode akunnya yang masing-masing di bawah. Cash berarti 2 juta tambah 5 juta, nah, berarti 7.880.000. Kemudian sales this 120.000, account receivable 6 juta, sales 2 juta. Nah, debit dan kredit sini harus totalnya harus balance. Jadi kita buktikan nanti di rekonsiliasi atau di sini juga dihitung boleh. 7.880 tambah 120 pasti sama dengan 6 juta ditambah 2 juta yaitu 8 juta. Oke, kita buktikan ya. Nah, rekapitulasi. Tadi kalau jurnal penjualan kan rekapitulasinya tidak ada. Kita buat rekapitulasi di yang lainnya di 4 ya. Nah, di debit ini kolomnya adalah rekapitulasi buat kolomnya, kemudian di debit, di kredit. Di debit itu ada account number total, account number total. Di sebelah debit account number total, di sebelah kredit account number total. Kemudian kode akunnya kan diminta di sini. Kode akun yang paling kecil di debit apa? Kode akun yang seterusnya, jadi berurut ya, yang paling kecil sampai yang terbesar. Kemudian kode akun yang paling kecil di kredit apa?
kemudian masuk ke yang terbesar. Nah, tinggal kita lihat di sini. Di debit hanya 2 akun, berarti 11 dulu sama 712. Oke. Nah, nih tinggal tuliskan. Di kredit ada yang ada nominalnya ya, yang ada nominalnya kau tuliskan, berarti 114 dulu baru 711. Iya kan? Nah, tinggal masukkan angkanya. Angkanya yang kalian pindahkan di rekonsiliasi adalah yang ada di sini, jumlah terakhir. Jumlah terakhir. Maka tinggal lihat cash 7880. Nah, kemudian ini sales list 120 nih. Ya, 8 juta. Nah, oke, kita masuk kredit. Account receivable 114, 6 juta. Ya kan? Kemudian 711, 2 juta. Maka debit totalnya 8 juta, kredit totalnya 8 juta. Kalau rekapitulasinya sudah balance, maka otomatis transaksinya sudah, jurnalnya sudah benar. Itu ya. Jadi harus pintar menganalisis. Cara membuatnya sama seperti membuat jurnal umum. Oke, cuman ini mempunyai tabel atau kolom yang banyak. Jadi harus bisa menganalisisnya. Oke, harus diingat kolomnya. Kemudian yang ketiga, PD Nuansa Permai atau yang punya perusahaan yang harus kita kerjakan, purchase jurnal. Ini adalah jurnal pembelian. Jadi artinya tadi pembelian secara kredit semua masukkan ke sini. Nah, di sini tabelnya adalah tanggal, invoice, creditors adalah itu orang yang tempat kita membeli ya, tempat kita punya utang. Kalau kita membeli ke toko itu, itulah creditors kita. Tinggal tuliskan siapa kreditor kita di sini. Kenapa harus tuliskan nama-nama kreditornya? Supaya nanti pada saat kita mengerjakan buku besar pembantu, gampang sekali mempostingnya. Oke, ini tadi syarat pembayaran seperti biasa. Kemudian di debit. Di debitnya ada purchase, kemudian ada serba-serbi, kemudian ada account payable kalau di kredit. Kredit hanya satu. Nah, di debitnya ada purchase dan account. Ada serba-serbi. Jadi maksudnya kalau tidak ada kolomnya di sini, kalau misalnya dia bukan membeli barang dagang, tapi dia membeli peralatan, tapi kan nggak ada kolom peralatan, tinggal tuliskan di sini equipment, kode akunnya, berapa harga peralatan. Nah, ini secara kredit ya tuliskanlah angkanya di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada kolomnya di sini, masukkan ke serba-serbi di kolom akun. Di kolom akun nama akunnya apa? Ref akun itu apa? Kode akun maksudnya di refnya, jumlahnya yang dia beli itu apa? Gitu ya. Paham maksud Ibu ya? Oke. Nah, ini udah Ibu tuliskan jawabannya. Tinggal kalian lihat karena waktunya banyak banget. Nanti di uploadnya terlalu besar, susah. Tinggal lihat setiap pembelian secara kredit. Tadi tanggal 5, ya kan? Karena ini dia membeli 8 juta, dibayar tunai 8 juta, berarti sisanya 5 juta kredit. Ya, kemudian ada lagi nggak? Nah, ini dibeli. Tanggal 5 dan 8 PT Amanda dan FA Asmaranda. Jadi dia 5 juta dan 10 juta ya. Nah, 5 juta dan 10 juta. Oke, ini ya. Jadi semuanya adalah pembelian barang dagang, maka dia di kolom purchases. Oke. Nah, karena dia pembelian secara kredit, otomatis semuanya dimasukkan ke account payable atau utang dagang. Nah, amount-nya 15 juta. Kita lihat rekapitulasinya juga seperti itu. Di debitnya, di kreditnya apa aja. Langsung nomor akun, kemudian totalnya berapa, account, totalnya berapa gitu ya. Tinggal kode yang langsung dari ini. Jadi lihat, kode akunnya 611 di debit, kreditnya 211, masing-masing 15 juta rupiah, totalnya 15 juta rupiah. Jadi gampang ya nak ya. Ibu buru-buru, tapi kalau misalnya kalian kurang paham, tinggal diulang-ulang aja ini videonya. Jadi itulah keuntungan ada video ini nak ya. Nah, kemudian cash payment journal. Tadi pengertiannya apa? Setiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Apakah membayar listrik, apakah membayar gaji, apakah dia membayar utang, apakah dia membeli secara tunai, gitu loh. Pokoknya setiap yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Nah, tinggal kamu lihat di soalnya itu apakah ada hubungannya dengan pengeluaran kas, gitu ya. Jadi ini ada tadi dibeli
syarat tuh tanggal 5 ada 3 juta, ya kan? Ada lagi enggak? Kemudian pengeluaran kas, apa lagi? Dilunasi kepada, tadi kan dia punya utang kepada FA Samarinda 10 juta. Kemudian dia melunasinya yang tanggal sebesar 10 juta aturan, tapi lihat lagi tadi tanggal 9 dia mengembalikan 1 juta, berarti otomatis utangnya tinggal 10 juta. Berarti nanti tanggal 18 itu hanya 9 juta, tapi setelah dipotong diskon 2%. Karena apa? Dia membayarnya masih dalam syarat pembayaran yang masih berlaku ya. Dia membelinya tanggal 8, dia membayar tanggal 18, masih 10 hari karena di sini 2/10 berarti dia masih dapat diskon. Maka di sini tanggal 5 dan tanggal 18 ya kan? Nih, tanggal 5 dan tanggal 18 dapat ya. Pembelian tunai 3 juta rupiah. Kenapa dia masuk ke, kan di sini kolomnya dulu ya, D tanggal invoice bukti transaksi, kenapa kosong karena nggak ada di soal. Ini masuk ke description, maksudnya penjelasan dari transaksi itu apa. Berarti pembelian tunai, refnya nanti di checklist kalau udah diposting. Nah, di debitnya ada account payable, ada serba-serbi. Kalau di serba-serbi itu dimasukkan apabila di nggak ada kolomnya gitu ya. Kemudian kredit ada 2, cash dan purchase this. Nah, masing-masing udah kode akunnya. Nah, kebetulan dia pembelian tunai. Di sini kolom pembelian tidak ada, berarti masukkan serba-serbi. Tuliskan nama akunnya purchase. Kode akunnya 611 3 juta. Kemudian kreditnya cash 3 juta. Dia akan membeli secara tunai ya. Belum ada purchase this karena memang dia hanya pembelian. Kemudian tanggal 18 pelunasan kepada FA Asmiranda 9 juta account payable-nya. Kenapa? Tadi karena sudah dikembalikan 1 juta ya. Nah, kemudian dapat diskon dia 2% dari 9 juta adalah 180.000. Berarti cash yang dikeluarkan oleh Nuansa Perma itu hanya 8 juta 820, yaitu 9 juta dikurang 180.000. Nah, jadi tetap dikredit tetap 9 juta ya, jadi balance ya. Nah, di sini kita lihat totalnya semua di bawah 9 juta. Ini 3 juta. Ini 11 juta 820. 11 juta ini dari mana? 3 juta tambah 8 juta 820. Kemudian ini 180. Ya, paham ya? Nah, kemudian rekapitulasinya sama. Tinggal pokoknya tabelnya sama ya. Tinggal di sini nama akun yang di debit apa aja. Tinggal lihat di debit ada berapa nih yang ada nominalnya. Oh, ada account payable 211, ada 611 ya kan. Nah, lihat yang paling kecil dulu ya. Kemudian kredit ada 111 612 gitu loh. Tinggal masukkan angka yang paling besarnya. Bukan angka paling besar. Tapi nominalnya, jumlahnya tadi, amount ya. Jumlahnya tadi masukkan semua. 9 juta, 3 juta, 11 juta 820, 180 gitu ya. Totalnya 12 juta, 12 juta. Paham maksud Ibu ya? Nah, selebihnya itu tadi karena semuanya udah dimasukkan, berarti sisanya masuk ke jurnal memorial. Yang belum dimasukkan hanya tanggal 9 dan tanggal 12. Berarti kalian tinggal masukkan ke jurnal umum atau jurnal memorial namanya MJ ya, disingkat kalau bahasa Inggris ya. Nah, tanggal 9 dan 12 tadi invoice ya. Ini benar. Salah. Mau buru-buru salah. Mana tadi? Ini invoice ya. Ini buru-buru. Ini seperti membuat jurnal umum. Berarti di debitnya adalah kalau ada kalau ada pengembalian barang berarti otomatis utang dagang kita berkurang dong. Kita lihat tanggal 8 ya. Tadi tanggal 8 kita membeli 10 juta, ya kan? Tapi tanggal 9 kita kembalikan. Tadi tanggal 8 itu di jurnal pembelian kita buat 10 juta utang kita di kredit. Nah, setelah dikembalikan kan jadi berkurang utang kita 1 juta, maka utang kita sebenarnya hanya tinggal 9 juta gitu ya. Tadi udah dijelaskan. Nah, tanggal 9 dikembalikan barang dibeli karena tidak sesuai 1 juta rupiah. Tinggal utang dagang yang tadinya
di kredit 10 juta, buat di debit sebesar 1 juta. Nah, nanti kalau diposting dia total utang dagang tinggal 9 juta. Gitu maksudnya ya. Itu pasti kalian udah paham lah. Kalau nggak paham tinggal di japri ibu. Nah, tuliskan 1 juta. Ingat, setiap kalau kau bagian pembelian atau pihak pembeli, kalau kamu tadi membeli kemudian kau retur, namanya retur pembelian. Retur pembelian saldo normalnya di kredit. Berarti temannya adalah account receivable. Ibu lupa lah bikin ini bahasa Inggrisnya, ingat ya. Account payable, bukan account receivable. Account payable. Account payable ya. Maaf ya. Account payable. Nah, account payable-nya itu adalah di debit. Account payable. Oke. Nah, tinggal tuliskan lagi di sini dalam kurung FA Asmaranda. Ibu juga salah tulis lagi itu ya. Apa-apa lah, bukan Asmiranda, Asmaranda ya. Anggaplah benar itu ya. Nanti kenapa ini harus ditulis namanya? Karena nanti untuk buku besar pembantu utang piutang itu butuh ya nama-nama customernya atau nama debitors dan nama kreditorsnya ya. Kalau nggak, kalau kalian tulis tinggal kalian lihat lagi jurnal khususnya atau apa namanya soalnya, jadi ribet ya. Jadi tuliskan aja dalam kurung kepada siapa kita mengembalikan barang tersebut. Nah, tanggal 12 kita menerima pengembalian. Kita tadi menjual, tapi kemudian yang menjual, yang membeli itu mengembalikan ke kita, berarti piutang kita berkurang ini. Makanya account receivable-nya di kredit 1 juta. Nah, sales return-nya saldo normalnya memang di debit. Tadinya dia tidak ada pengembalian jadi ada, makanya dia bertambah ya. Sales return memang saldo normalnya atau bertambah itu sebelah debit. Nah, kode akunnya seperti ini. Oke ya. Nah, rekapitulasinya juga sama ya. Di debit apa aja, di kredit apa aja, kode akunnya apa. Ya, yang paling kecil dulu baru yang paling besar. Ya, mudah-mudahan paham ya. Udah 47 menit. Oke, itu aja sih. Kemudian kalau kurang paham boleh ditanya ibu ya. Di Japri. Ya, dikasih tahu teman-temannya supaya diperhatikan atau diulang-ulang. Kemudian di latihan soal. Ini nggak akan ibu suruh kalian secepatnya, tapi dikerjakan. Sambil dikerjakan, buat dulu analisisnya masing-masing setiap tanggal. Dia masuk ke jurnal khusus mana sih? Nah, gitu deh ya. Tuliskan dulu seperti ini. Tuliskan dulu soalnya. Kemudian nanti dioret-oret pakai pensil atau pulpen merah. Tanggal 2 ini masuk ke jurnal apa? Tanggal 3 masuk jurnal apa? Baru masuk kalian ke jurnal khusus. Ingat, urutannya tadi penjualan dulu, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, baru jurnal umumnya. Masing-masing harus pakai rekapitulasi, kecuali jurnal penjualan. Nggak usah rekapitulasi. Paham ya? Dikerjakan. Santai tapi bukan jadi nggak belajar ya, tapi diperhatikan baik-baik cara mengerjakannya seperti apa. Nah, inilah gunanya kalian sebagai apa namanya mahasiswa accounting ya, supaya paham menganalisis setiap transaksi ya. Seperti itu aja. Terima kasih atas perhatiannya ya. Pokoknya ini diperhatikan masing-masing, dipelajari, disimak ya. Jangan ada yang main-main. Ini udah ibu persiapkan sebaik-baiknya dengan harapan kalian juga memperhatikannya dengan baik ya, supaya ada gunanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.